Berarti ada evaluasi itu. Patut saya duga Lani ini bermain dengan orang yang ingin merusak saudara Loli. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman media yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, yang senantiasa mengawal kasus Loli ini. Teman-teman semua, siogianya saya pagi ini datang ke Polres Metro Jakarta Selatan dalam rangka koordinasi. Satu, terkait dengan laporan saya terhadap Nikita Mirzani, yaitu penganiayaan. Dan kalian sudah lihat semua. Kemarin dia live dan ada rekamannya, sudah kita simpan. Dia mengakui sendiri telah menonjok saya dan bahkan katanya lebih pantas diinjak. Ya, dari terminologi bahasa, tonjok dengan pukul sama. Tuh, harusnya ke sana ya. Yang kedua, merujuk kepada pembicaraan saya kemarin sore dengan saudari Lani Ritonga selaku asisten pelaksana harian asisten deputi bidang perlindungan khusus anak, bahwa saya minta kepada beliau untuk saya hari ini, yaitu sore, bisa melihat Loli. Karena kesepakatan kami itu jelas, walaupun mereka yang rapat secara internal kelembagaan, dari KPAI, dari Kementerian PPA, dari UPT PPA, DKI, dari unit PPA, Polres Jaksel, Polda, Bareskrim, tetap saya adalah perwakilan diri dari saudara Loli, bukan penerima kuasa. Oke? Dan saudara Lani itu mengatakan bahwa iya, saya akan komunikasikan, Pak. Dalam pikiran saya semuanya akan berjalan lancar. Justru saya appreciate kepada Kasat Reskrim AKBP Ardiansa. Beliau respon terkait dengan pemeriksaan saya selaku korban terhadap penganiayaan dilakukan oleh saudari Nikita Mirzani. Nah, tetapi pagi tadi saya kaget. Saya kaget karena saya langsung menghubungi Bu Lani, memastikan jam berapa saya harus ke sini. Begitu bicara dengan saudara Lani, dia bilang, "Pak, sebaiknya nggak usah Bapak lihat dulu." Kenapa? Saya ini kan bukan orang bodoh, bersama dengan istri dan tim kemarin datang sini. Saya akan lihat. Kita sudah sepakat tempatnya di sini, ini penjagaannya, ini TV-nya, ini kulkasnya, ini lemari, ini kamar mandinya, ini tempat tidurnya. Itulah yang saya gambarkan ke media. Dan itu yang saya lihat, gedungnya dari sini ke belakang. Namanya ruang VIP Melapi. Karena dia bilang, "Pak, kemarin dokter sudah lakukan penanganan. Mereka minta kalau bisa Bapak datang hari Jumat." Jawab si Jumat. Saya mau tanya, Loli bagus nggak? Baik nggak? Ada perkembangan nggak? Aman, Pak. Udah saya beresin semua, Pak. Semuanya, iya, sudah kita cover, Pak. Ada chattingannya di saya simpan, sudah saya capture. Oke. Kalau begitu, saya mau ke Medan ini, Bu. Mungkin saya di Medan beberapa hari, saya pancing dia. Kan belum tentu juga saya ke Medan. Kalau begini kondisinya, saya masih lihat dulu gitu. Dan, oke, Pak, aman. Ya udah, kalau gitu kita janjian saja hari Selasa depan. Ini Senin, besok Selasa minggu depan saya datang. Oke, Pak, Bapak tenang aja. Selesai,
Saya panggil Bu Ade. Nih, coba telepon perawat. Kan kita sudah ada kesepakatan menghubungi perawat. Saya mau komunikasi lewat perawat, Loli mau komunikasi ke saya lewat perawat, mereka juga komunikasi lewat perawat. Tapi kok ini beda? Tapi saya berpikir positif aja. Suruh telepon. Nggak diangkat, kata cerita. WA. Di WA. Bagaimana keadaan Loli? Coba baca. Kita bicara fakta. Kan kemarin kita waktu ngantar Loli kan info kalau saya kalau mau kontak dengan perawat di sini kan. Nah jadi kita tanyakan, mau tanya perkembangan Loli bagaimana, keadaannya bagaimana, udah makan apa belum. Terus kemarin yang katanya kekurangan Loli kayak nggak ada sabun, anduk, peralatan mandi, anduk dan lain-lain kan. Kan waktu bisa tinggal Loli kan waktu itu Loli kan memang kondisinya agak berat ya, ya terlihat lah tertekan gitu. Dan lepasin kami pulang waktu itu kan berat sekali, dia cuma kayak bujuk, akhirnya Loli mau tinggal dengan syarat pokoknya kita kasih kabar ke Loli gitu. Nah tadi saya tanya, selamat pagi, telepon nggak diangkat. Selamat pagi, saya Ibu Ade yang mengantar Ananda Loli pada hari Jumat malam bersama Ibu Kanit Polres Jakarta Selatan. Mau menanyakan kabar Loli. Pasnya pindah Bu ke ruangan tersebut ya. Oh iya. Pasiennya. Ya pasiennya pindah ke ruangan bla bla, nggak boleh disebut ya. Oh iya, kapan ya Sus gitu. Kenapa pindah ya Sus? Jumat malam. Kan kita kan ngantar dia kan Jumat malam kan. Kita pulang dari sini udah jam 11 malam waktu itu. Oh malam itu juga ya. Terus fasilitasnya gimana Sus? Lebih baik nggak dari baik nggak dari sini? Kami yang ketakutan itu kan mau dipindahkan takutnya fasilitasnya kayak yang sebelum dibilang Loli kan gitu. Nah saya kayak pola ke Bang Ratman. Nah jadi bayangin ya, kita sudah sepakat ruangan Loli itu di VIP Melati. Ada pengamanan besi, ada security, ada perawat. Kamarnya sudah kita lihat sudah oke. Dan pihak Kementerian PPA, KPAI, penyidik, Kanit tahu bahwa yang didengar Loli itu saya dan mereka yang ngomong. Yang didengar sekarang itu adalah Pak Rasman dengan Bu Ade, tolong bantu kami. Ingat ya, apa yang terjadi? Kok dipindahin saya tidak tahu. Dan komunikasinya coba diganggu supaya saya nggak bisa komunikasi. Sampai dengan tadi masih dicoba itu. Wah ini nggak bisa ini. Saya langsung telepon Lani, kau membohongi saya. Saya udah bilang, kapan kau bilang? Orang ada pembicaraan, tidak ada dia bilang ke saya pindah. Dan kalau pindah ruangan pun diinfo ke saya itu kesepakatan. Kenapa dipindahkan? Dan dia bilang rumah sakit yang memindahkan. Rumah sakit yang memindahkan, Anda harus beritahu bahwa Anda koordinator. Iya memang saya koordinator Pak. Ya udah kalau koordinator apa artinya? Mengkoordinasikan ke semua pihak. Kami kan harus tahu keberadaannya. Kita sudah melihat ada sesuatu di safe house. Orang Kementerian PPA sendiri, teman saya banyak di sana bilang, harusnya Lani itu malu. Apa? Dia bilang ke saya, di cover keperluan Loli. Tadi kami bicara dengan Loli di atas. Sudah dipindahkan ya, ingat ya, sudah dipindahkan, tidak koordinasi. Loli cerita ke saya, Om, malam itu juga saya dipindahkan. Saya tanya mereka, ini sudah tahu nggak Om Rasman? Itu kok udah nanti kita info. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin tidak ada di info. Ini maksudnya apa ya? Maksudnya apa? Hah? Kau Danu ya, penyidik ya, Danu atau Daru. Kau masuk ke ruangan itu sampai dia komplain, aku perempuan, Anda laki-laki. Masuk ke situ ada info Bang Om Rasman nggak? Nanti diinfo. Kemudian katanya dibiayai oleh Kementerian PPA. Kata si Loli tidak ada. Semua ditanggung oleh rumah sakit, begitu kan? Hah? Bohong dia.
Jadi Kementerian PPA tugasnya apa ini sekarang? Ibu Menteri, Ibu Wakil Menteri, Pak Deputi, Pak Nahar, copotlah nih. Copotlah nih. Dia masih PLH dan dia tidak pantas di situ karena dia berbohong kepada saya. Data, rekaman ada semua di sini. Dan kalau tidak diambil tindakan saya akan datangi kementerian. Kenapa? Ada apa ini sekarang? Baru dia bilang, iya Pak, safe house itu di bawah koordinasi kami juga. Loh, kalau di bawah koordinasi Anda, berarti Anda evaluasi itu. Patut saya duga, Lani ini bermain dengan orang yang ingin merusak saudara Loli. Ini nggak main-main, ini nggak main-main. Jadi, saya dengan tegas, tadi udah ngomong dengan Loli, saya udah ngomong dengan kepala ruangan, bahkan ada seorang ibu-ibu yang coba masuk ke dalam mengintervensi. Saya bilang, kau jangan ya. Ini Loli ini orang tuanya nggak ada, dia udah minta saya menjadi orang tuanya. Tadi di situ namanya Ibu Niki. Ya, sini apa? Ibu Niki ini tadi ya? Ibu Niki ngomong, jangan tahu Pak Rasman. Maksudnya apa ini sekarang? Kenapa dia disembunyikan dari saya? Satu sisi saya sangat terima kasih kepada Pak Kapusdok yang memberi tempat terbaik di dalam itu. Tapi itu kalau tidak diberitahu kepada penjaga, itu orang bisa masuk. Dan ternyata tadi saya datang, saya cari Ibu Indranya ketemu saya, kepala ruangan. Dibawa saya ke dalam, ngobrol sama si Loli. Kaget Loli, saya juga curiga. Nggak mungkin, mereka bilang Om mau datang. Saya tunggu kok nggak datang-datang. Ini anak mau diapain ya? Hah? Baru satu ini repotnya setengah mati. Ada apa ini? Kanit Citra, ingatkan Danu, atau Anda yang perintahkan. Perwakilan dia itu saya sekarang. Dan kalau begini caranya, Kementerian PPA, penyidik, pantaslah. Loli tidak percaya. Loli itu ngomong, Om jangan bawa saya ke Polres. Jangan percaya dengan penyidik. Jangan percaya dengan safe house. Ternyata masih begini. Untung Pak atau Ibu Kapus memperhatikan. Karena itu tadi saya udah bicara dengan Loli. Loli udah bilang, Om kalau tidak ada Om lain kali saya nggak mau dipindahin lagi dan saya akan bereaksi kalau saya dipaksa. Dan saya kira ada apa dengan Kementerian PPA? Saya telepon KPAI nggak ngangkat tuh Ibu Ai. Kalian sudah ngomong ke saya. Begitu juga dengan unit PPA. Kalau begini cara kalian, saya minta Pak Kapolri, Pak Irwasum, SSDM, Kapolda Metro, Kapolres, periksa penyidik-penyidik ini dan atau kanit. Kalau mereka ada bermain-main di kasus ini, periksa secara etik. Saya ternyata kelihatannya harus tiap hari day to day memantau anak ini, begitu ya. Dan kita cek tadi perkembangan dia di dalam. Dia bilang, Om, tolong jaga saya. Saya tidak percaya dengan siapapun sekarang. Saya nggak punya orang tua dan dia udah tegas. Sekarang persoalannya dia ada di sana. Saya sudah bilang biarkan dia di situ dan kalau ada perubahan info ke saya dan orang-orang ini saya minta ditindak. Begitu. Terima kasih. Abang, sejauh ini Lola di dalam sendiri aman, merasa nyaman nggak sih Bang? Di tempat yang baru ini. Tempat yang baru. Kalau itu saya harus ngomong jujur ya, lebih nyaman. Kebanding dengan safe house ya. Banding dengan safe house ya. Tapi yang dia tidak nyaman, bisa-bisanya penyidik laki-laki masuk ke dalam sendiri. Dia juga tahu, dan dia sudah tegur Danu, tapi masuk juga. Kami sudah sepakat kalau mereka mau masuk, info ke kita datang, Kemen PPA datang. Saya mau datang, ada Kemen PPA, ada penyidik. Begitu juga kami sebaliknya, nggak bisa. Kita udah atur ini. Kenapa kok ada tersendiri-sendiri ini? Dan saya curiga ada apa ini? Kok orang ini mau menyembunyikan dan tidak mengerti
penderitaan dari Loli. Apa ini? Ada apa ini? Itu. Satu lagi bikin saya geli, bertanya-tanya ya, buat Polres Jaksel ya, tentang laporannya si Nikmir yang menuduhkan kita menculik si Loli ini gitu loh. Kok diterima gitu loh, Polres Jaksel, ada apa gitu loh. Sementara kita tuh udah bawa anaknya ke kantor polisi dan semua tahu gitu loh. Ini ada apa sih gitu? Siapa sih seorang Nikmir gitu loh? Pak Kapolri, tolonglah benahin ini Pak Kapolri. Ada apa ini? Di dalam kantor polisi, kita bisa digebukin sama Nikmir. Iya. Dan dia sudah ngaku. Dan dia udah ngaku, dalam kantor polisi loh. Bagaimana ini? Ada apa ini? Kenapa nggak bertindak cepat ini? Polres Jaksel ya? Kenapa LP orang digebuki di kantor polisi nampak, lalu kemudian ada bilang penculikan, kita bawa kantor polisi, diterima LP-nya? Ada apa ini dengan SPKT? Pak Kapolri, Pak Kapolda, Pak Kapolres, cek itu. Saya ini sangat pendukung membingungkan setia Polri untuk penegakan hukum. Kita menyelamatkan anaknya. Menyelamatkan. Kita dianiaya di kantor polisi. Gimana itu menurut kalian kira-kira? Kita akan lihat proses jalan hukum atau tidak. Biarkan pengacara saya. Jadi besok saya jam 10 di Polres untuk diperiksa sebagai korban sekaligus pelapor dan juga memeriksa saksi saya terkait laporan satu kita bersama. Ada pengakuan. Kalau tidak diproses berarti ini ada hukum rimba. Kedua, saya minta Saudara Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI. Ini ada seorang pengacara, kita berteman, Anda kenal saya kenal Anda. Saya dipukuli, kalau nggak ada respon saya akan ke DPR. Ini anak di bawah umur, dibeginikan. Jangan kasus yang lain, Anda koreksi, Anda panggil. Tolong panggil juga kami, supaya kita nanti memberikan keterangan. Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman, tolong dilihat ini ya. Ada kemarin wakil ketua atau pimpinan juga di sana, kelihatannya ada membuat di postingan apa ini, tanya aja saya ya, tanya aja saya mengerti tugas-tugas DPR RI ya. Begitu ya. Faktanya Pak, lihat faktanya. Oke, apa lagi? Di ruangan itu tercover CCTV nggak bang, di ruangan kejadian penyanyian itu? Yang mana? Yang di SPKT. Yang ketika Ada CCTV di situ kan? Oh iya, pasti ada CCTV, ada juga saksi. Loli juga siap bersaksi. Dan dia udah ngaku. Saya tonjok ada. Nggak ada lagi tuh. Kalau itu dia harus masuk. Kalau nggak Dia masuk, membanggakan dirinya. berarti Gua masih tidur berarti nih. besok Gitu. saya bisa pukul orang di kantor polisi lagi. Loh. Di mana harga diri Saya nggak polisi? mau aja keras. Tapi kalau udah begini ya sudah, kita nggak, saya lihat aja. Nanti besok periksa, besok gimana kita lihat ya. Nah, Bu, kemarin kan wawancara juga bentuknya abang sudah posisi berdarah ya bang? Ya memang berdarah. Ini masih bekasnya nih. Tapi di sisi Saya lain, dikasih obat. tapi di sisi lain abang malah dilaporkan pengeroyokan. Lah itu lah yang aneh. Kalau saya mengeroyok dia, habis dia. Dia yang datang. Dengar, udah. Dua mobil. Dengarin. Dia datang. Saya di situ, dia yang datang. Dia Kalau bawa mengeroyok pasukan. kita yang datang. Dia bawa pasukan. Saya mengeroyok pakai apa? Kami cuma berdua. Saya bawa istri, saya bawa ajudan satu, saya bawa sopir, Bawa sama saya bawa siapa? 2 perempuan, saya bawa anak saya kecil. Kalau saya mengeroyok dia, walaupun kami sedikit, selesai dia. Oke, yang lain. Cukup ya? Terima kasih ya. Terima kasih, Bang. Hah?